Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, yang kameranya masih di onin, tolong di onin ya. Bu, saya nge-lag, Bu. Ngelek, ya nggak apa-apa, yang ngelek nggak apa-apa, tapi yang nggak ada masalah jaringan, tolong di onin kameranya. Sip, Ibu udah buka absen ya di Smart School, jadi sambil menunggu, tolong di absen ya. Tolong kalian absen di Smart School. Oke, udah ada berapa anaknya? 33 anak. Kita mulai aja ya, waktunya udah kebuang banyak banget ya gara-gara tadi ada masalah jaringan. Ibu ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, agar semua yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan juga kelancaran dalam menangkap pembelajaran yang akan diberikan hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya mana nih? Siapa ketua kelasnya? Saya Bu, Oh, perempuan, Wulan. Ya, Wulan, hari ini teman-temannya ada yang nggak masuk? tadi lengkap semua Bu, tapi ada yang suka kendala jaringan. Oke, makasih atas informasinya, Wulan. Ya, Sama-sama Bu. semangat nak, senyum. Ayo, dibiasakan untuk selalu memulai hari itu dengan senyum. Karena kalau kalian memulai hari dengan senyum, itu psikologis kalian, mental kalian itu akan dibuat mudah, akan berasa mudah gitu. Ya, jadi selalu dibiasakan memulai segala sesuatunya dengan bismillah dan senyum. Ya, ayo yang belum senyum, senyum dulu. Senyum itu gratis loh, mumpung masih gratis belum bayar. Senyum juga ibadah. Nah, kan ganteng cantiknya kelihatan kok kayak gitu ya. Oke, di sini masih Ibu ngelihat masih beberapa yang mukanya belum kelihatan. Ya Mirza, ya senyumnya lebar banget ya. Ya, dia manyun lagi si Mirza. Oke, Ibu lihat di sini mukanya masih ada yang belum kelihatan. Ya, masih yang kelihatan cuman kepalanya doang. Berarti kameranya bisa diturunin biar bisa kelihatan. Di sini soalnya Ibu lagi ngerekam ya, lagi recording. Biar nanti saat proses KBM tidak tersita waktunya untuk mengambil atau menilai kalian ya. Jadi nanti Ibu akan menilai kalian dengan cara melihat recording ini ya. Jadi tampilkan muka secantik seganteng mungkin ya, karena lagi di recording ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nunjukin sesuatu. Oh, ada yang kelihatan. Ada yang tahu ini apa? Susu kental. Susu Susu kental kental manis. manis. Iya, tapi yang Ibu pegang ini apa? Kemasan. Apa? Kemasan. 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 Ya, pintar. Terima kasih banyak buat yang jawab. Ya, ada yang tahu fungsi dari kemasan ini apa? Biar barangnya nggak hancur. Ya, Rafli, biar barangnya Nggak hancur. nggak hancur. Terima kasih banyak atas jawabannya, benar ya. Terus apalagi fungsi kemasan? Ini kebetulan ada kerupuk yang dikemas. Udah tinggal satu kerupuknya. Fungsi kemasan apa? Berikutnya, selain biar barangnya nggak hancur. Biar makanan lebih di awet. dalamnya tetap bersih sama awet, Bu. Oke, terima kasih banyak buat yang jawab ya. Biar dalamnya itu tetap bersih, biar awet, biar nggak melempem juga seperti itu ya. Terima kasih banyak atas jawabannya ya. Jadi hari ini kenapa Ibu tunjukkan pagi-pagi kemasan? Karena kita akan mempelajari materi tentang kemasan ya. Ibu izin share screen dulu sebentar.
Sudah terlihat belum? Udah Bu. Sudah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang kemasan ya. Bentar kok Ibu nggak bisa gedein. Hari ini kita akan belajar materi tentang kemasan. Kemasan pada makanan awetan yang terbuat dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Itu akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu apa sih? Jadi ini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kalian diminta untuk mempelajari dan menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani dan juga pengemasannya berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. IPK-nya yang pertama adalah menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemas. Kemudian yang kedua, menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diminta untuk mampu menganalisis jenis dan juga kegunaan bahan kemasan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mampu menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani dengan benar. Kemudian materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu pertama pengertian kemasan. Jadi kemasan itu apa sih? Kemudian fungsinya apa sih? Kenapa sih makanan itu harus dikemas? Kemudian jenis-jenis kemasan itu ada apa aja sih? Terbuat dari apa aja sih? Lalu kriteria yang bagus untuk kemasan, untuk membungkus bahan pangan itu bagaimana sih atau seperti apa sih? Yang terakhir, label kemasan itu apa sih? Atau bentuknya seperti apa sih? Atau fungsinya untuk apa sih? Itu akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menilai kalian. Ya, Ibu akan ambil nilai sikap dan juga nilai keterampilan. Ya, nanti di akhir akan ada evaluasi untuk diambil nilai pengetahuannya. Jadi dalam satu hari ini akan ada 3 penilaian ya. Nah, untuk nilai sikap dan juga nilai keterampilan, Ibu akan melihat keaktifan kalian. Baik nanti saat Ibu jelaskan, biasanya akan ada tektok ya, feedback. Saat Ibu jelasin kamu harus bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, kemudian nanti juga saat diskusi akan Ibu lihat keaktifan kalian. Semalam kan udah pada diskusi ya. Nah, itu sengaja belum Ibu lihat, biar Ibu lihat sekarang, biar masuk ke recording, ke rekaman. Jadi langsung bisa Ibu ambil nilai di situ. Ya, jadi siapkan semua persiapan kamu dari sekarang, entah itu modul, entah PPT yang kemarin, entah buku catatan, entah itu pensil, entah HP ya. Yang jelas siapkan itu semua untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Siap semua untuk belajar ya. Oke ya, di sini Ibu mau minta pendapat kalian mengenai gambar ya. Di gambar kalian sudah melihat tampilan di layar? Udah Bu. Gambar apa ini ya? Kopi. Kopi. Terima kasih banyak ya yang sudah menjawab. Di sini ada Rafli yang Ibu lihat ya. Kopi di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Kemasan. Penyajian. Gelas. Gelas. Ada gelas. Ada apa lagi ini? Piring. Terus ada apa lagi? Biji kopi. Biji kopi. Oke, terima kasih banyak bagi yang sudah menjawab ya. Nah, dari gambar-gambar ini ada gelas kopi, ada biji kopi, ada piring tadi katanya ya. Menurut kalian gambar ini menceritakan tentang apa sih? Pengemasan kopi. Kemasannya. Iya. Kemasan Ya, kopi. satu orang yang berani. kopi. Satu orang yang berani Penyajian dan kemasan kopi. sebutkan namanya dulu. Nggak berani. Kalau disuruh nyebutin nama langsung keok gitu. Ayo, nggak ada yang salah dalam pembelajaran ya. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi jangan pernah takut salah untuk menjawab. Ya, di sini Ibu
hanya meminta kalian selalu mengungkapkan pendapat kamu apapun itu. Mau salah mau benar, di sini kita belajar. Jadi jangan pernah takut salah. Apalagi jangan pernah takut untuk memberikan komentar. Kemukain aja ke pendapat kamu. Ya, jangan pernah takut. Ayo, berani belajar berpikir kritis. Yuk, siapa yang berani? Bu, saya bu. Kayak gitu aja dulu deh. Bu, saya bu gitu. Nanti dari situ baru mulai berani ke step berikutnya. Ada yang berani? Yuk. Bu, saya bu gitu. Ayo. Saya Bu Ulan. Ya, Ulan, silakan. Itu menceritakan tentang teknik penyajian dan kemasan. Ini menceritakan tentang penyajian dan kemasan. Terima kasih banyak Ulan ya, jawabannya benar. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ini gambar tentang penyajian dan kemasan. Penyajian apa sih? Kemasan apa sih? Kopi, Bu. Siapa? Kopi. Kopi. Namanya siapa? Razita. Raden Roro Rosita. Ya, Raden Roro Razita. Ini kemasan kopi. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Raden Roro. Ini adalah gambar penyajian kemasan kopi. Ada yang mau menambahkan? Bedanya apa sih antara gambar yang satu nih, gambar yang ini dengan gambar yang ini? Ada yang bisa membedakan? Saya Bu. Ya, Raisa ya, benar. Iya, kalau yang gambar satu itu biasanya kayak diminumnya tuh di rumah atau enggak di coffee shopnya gitu. Tapi kalau gambar dua tuh di kayak take away-nya gitu, jadi kayak dibungkus gitu. Oh, biar yang lebih bawah ya? praktis. Yang bawah ya, Raisa? Yang bawah? Iya, Oke, terima yang kasih bawah. banyak ya, tepat jawabannya. Oke, jadi yang satu kayak minumnya di rumah, yang satu bisa untuk take away gitu. Yang lain mungkin bisa membedakan? Gambar satu lebih rentan tumpah, Bu. Yang satu, yang mana? Yang atas apa bawah, Alia? Gambar bawah. Yang bawah lebih gampang tumpah dibandingkan yang gambar dua. Iya, Bu. Oke, pintar. Terima kasih banyak, Alia. Jawabannya benar. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Saya, Bu. Adianesa. Ya, kalau yang atas menurut saya lebih ke penyajiannya, kalau yang bawah lebih ke pengemasannya. Oke, yang atas penyajiannya kalau misalnya cuman hanya diminum di tempat, ya penyajiannya seperti ini gitu ya. Tapi kalau kemasan itu kan biasanya untuk dibawa gitu. Kalau gambar dua ini kemasan untuk dibawa kemana-mana. Tapi kalau gambar satu ini untuk minum di tempat gitu. Seperti itu, Adianesa? Ya, oke, terima kasih Bu. banyak, benar jawabannya ya. Yuk, yang lain. Yang lain ada yang bisa? Kalau dari segi harga bagaimana? Ada yang bisa membandingkan nggak gambar satu dengan dua yang di atas atau gambar satu dengan dua yang di bawah? Dari segi harga bagaimana? Saya Bu. Ya, Raisa. Biasanya yang gambar di atas lebih murah karena dia kan nggak pakai kemasan gitu, dan biasanya yang dipakein kemasan lebih murah karena kayak mereka harus ngeluarin duit buat beli kemasannya gitu. Oke, pinter ya, tepat jawabannya ya. Gambar satu ini harganya lebih murah. Tapi sekarang kalau misalnya di gambar satu ya, gambar yang atas nih, yang atas gambar satu sama gambar dua, kira-kira harganya mahalan yang mana? Yang gambar dua. Ya, Raden Roro, yang gambar dua. Kenapa bisa lebih mahal yang gambar dua, Raden Roro? Karena lebih kelihatan menarik gitu loh. Maksudnya kayak dari nilai keindahan dan kayak Oke, gitu. pintar. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Kalau yang gambar dua gimana? Kalau dari untuk tampilan gambar satu dengan gambar dua, perbedaannya apa? Gambar dua lebih mahal, Bu. Gambar dua lebih mahal harganya. Oke, pinter banget Alia. Terima kasih banyak. Kalau dari
segi menarik perhatian, gambar atas 1, 2 dan gambar bawah 1, 2 yang lebih menarik perhatian yang mana sih? Gambar 2. Andita, Gambar gambar 2. Gambar 2. Dua-duanya gambar 2 apa beda-beda? Andita? Iya, Bu. Dua-duanya lebih menarik Itu gambar perhatian. 2. Oke, ya terima kasih Iya. banyak, jawabannya tepat sekali. Tapi kok dari tadi Ibu belum ngedenger yang cowok ngomong ya? Kalau yang cowok bisa ngasih kesimpulan nggak Kak, dari gambar di layar? Yang cowok ada yang berani nggak? Oh, nggak ada yang cowok ya? Cewek semua di 10 IPS 2 ya? Kalau yang perempuan ada yang berani ngambil kesimpulan di sini? Dari pendapat teman-temannya. Tadi kan udah banyak ya, dari harga jual, dari kemasan, dari konsep dia minum di tempat atau take away. Terus dari daya tariknya. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Iya? Lagi mengheningkan cipta? Nggak ada? Lewat? Oke, Saya deh, Bu. Oke, Anindya, silakan. Jadi kesimpulannya kemasan suatu bahan pangan atau produk yang dikemas dengan menarik akan meningkatkan nilai jual dan meningkatkan daya tarik konsumen. Oke, pinter banget ya Nindya. Terima kasih banyak. Jawabannya 100 ya, bener banget ya. Jadi memang ternyata dengan kemasan yang dikemas sebaik mungkin, seepik mungkin, semenarik mungkin, itu mampu meningkatkan daya jual, mampu meningkatkan harga dan juga daya tarik dari masyarakat atau dari konsumen ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari gambar yang ada di layar dan juga merupakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Kok udah kesimpulan aja Bu? Ya karena sebenarnya ini mencakup semua isi materi pembelajaran kali ini ya. Oke, tapi sebelum kita akhiri ya, ini masalah kita bahas nanti aja ya. Oke, di sini ada pengertian pengemasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengemasan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pengemasan? Saya, Bu. Ya, Raisa. Suatu cara terorganisir untuk menyiapkan barang agar siap disimpan, dijual, didistribusikan, ditransportasikan, dan dipakai oleh konsumen. Oke, 100 jawabannya. Terima kasih banyak Raisa. Yaitu adalah pengertian dari pengemasan ya. Suatu cara yang terorganisir untuk menyiapkan barang agar siap disimpan, dijual, didistribusikan, ditransportasikan, dan dipakai oleh konsumen. Ya, udah Ibu bahas juga kemarin di PPT ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lewat? Oke, lewat deh. Nah, fungsi kemasan. Tadi fungsi kemasan beberapa sudah kalian sebutkan ya. Ada yang bisa ngasih tahu lagi fungsi kemasan apa sih? Yang pertama? Pelindung. Ya kan ya? Pelindung, Bu. Melindungi. Oke, yang pertama fungsi kemasan adalah melindungi bahan pangan yang dikemas. Oke, pintar. Terima kasih banyak. Terus apalagi fungsi kemasan? Untuk memberikan informasi, Bu. Memberikan informasi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kemasan, kamu bingung memilih ini produk apa sih, namanya apa sih, atau pembedanya apa sih dengan produk lain. Oke, berikutnya fungsi kemasannya apa lagi? Tadi kan melindungi, kemudian memberikan informasi, apa lagi? Ayo, fungsi kemasan ada apa lagi? Gak ada yang mau Meningkatkan jawab? nilai jual. Bulan? Meningkatkan nilai jual. Ya, tepat jawabannya, benar. Terima kasih banyak Bulan.
Jadi fungsi yang berikutnya adalah meningkatkan nilai jual, sama seperti kopi tadi ya. Dengan kemasan yang biasa aja dia harganya murah, tapi begitu dikemas, dikasih nama, dikasih label tokonya, dia harganya langsung meningkat gitu. Fungsi kemasan berikutnya apa lagi? Daya tarik. Meningkatkan daya tarik. Makasih banyak Nadira ya, jawabannya tepat ya. Meningkatkan daya tarik tadi. Kalau misalnya kemasannya hanya pakai kopi yang gelas plastik biasa ya gitu aja, tapi begitu dikemas, dikasih logo Starbucks misalkan, langsung daya tarik konsumennya, kopi Starbucks ya harganya murah ya, cuma 10.000, padahal kalau beli di mallnya harganya 50.000 gitu ya. Jadi fungsi kemasan berikutnya adalah meningkatkan daya tarik. Kemudian apalagi fungsi kemasan berikutnya? Mudah dikonsumsi. Fahria, ya terima kasih banyak, mudah dikonsumsi. Jadi kalau misalnya udah ibu jelasin juga ya, misalnya kamu makan mie nggak ada kemasannya, mau bawa kemana-mana juga susah, megangnya gimana gitu ya. Jadi dengan adanya kemasan jadi mudah dikonsumsi. Apalagi? Mudah didistribusikan. Danisa, mudah didistribusikan. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak ya, tepat sekali itu jawabannya ya. Ya, sekarang ibu mau bahas tentang jenis-jenis kemasan. Jadi jenis kemasan itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, untuk frekuensi pemakaian itu ada kemasan apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Kemasan sekali pakai. Andita? Kemasan sekali pakai. Kemasan sekali pakai atau kemasan apa? Disposable. Disposable ya. Muka ibu kelihatan nggak sih kalau di sini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini Kelihatan, contoh Bu. kemasan disposable. Jadi dia sekali pakai dan langsung dibuang. Begitu kamu udah habis makanannya, dia langsung dibuang gitu ya, nggak dipakai lagi. Kemudian ada apa lagi kemasan selain disposable? Kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Oke, atau apa kan ya? Multi-trip. Oke, multi trip ya, di tampilan itu ada botol contoh dari multi trip. Kalau ibu mau nunjukin ini ada bungkus dari agar-agar ya. Jadi maaf, yang dipakai berulang kali, salah ini ya. Ini contohnya nih, botol sampo ya, dia dipakai berulang kali atau bisa pakai botol kaca seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Contoh kemasan yang tidak dibuang? Keceplosan ibu ya. Contoh frekuensi pemakaian berikutnya adalah kemasan yang tidak dibuang atau apa? Ada yang bisa bantu jawab? Semi disposable. Ya, semi disposable. Makasih banyak Rafli ya. Nih contohnya yang tidak dibuang. Jadi ini kemasan apa namanya, madu ya. Begitu madunya udah habis, ibu ganti pakai buat masukin kopi ke sini ya. Jadi dia buat wadahnya ini tidak dibuang. Itu adalah contoh kemasan semi disposable. Kemudian berikutnya jenis kemasan ada apa lagi? Ada yang bisa bantu jawab? Kemasan Anin, Bu. Anin? Apa? Andita? kemasan primer. Dia masuknya ke kemasan apa? Struktur sistem kemasan. Oke, terima kasih banyak Andini ya. Jadi jenis kemasan berikutnya adalah berdasarkan struktur sistem kemasan. Nah, dalam struktur sistem kemasan dibagi lagi menjadi tadi Andita ya? Andita apa tadi kemasan? Kemasan primer. Primer ya. Contoh kemasan primer itu yang seperti ini lagi, balik lagi atau ini deh ganti. Ya, ini contoh kemasan primer ya. Jadi dia langsung mewadahi isinya. Ya, langsung mewadahi isinya. Atau misalkan ini nih, kerupuk, langsung mewadahi isinya. Berikutnya untuk kemasan berikutnya ada apa lagi? Kemasan sekunder. Kemasan sekunder. Siapa tuh yang jawab? Ibu nggak bisa lihat. Kania. Kania, oke ya. Terima kasih banyak Kania jawabannya. Jadi ini contoh kemasan sekunder. Ini bungkus agar-agar ya, dia kemasan primer, tapi dimasukkan ke dalam kardus seperti ini. Nah, kardusnya ini yang namanya kemasan sekunder. Kemudian ada kemasan apa lagi? Kemasan tersier. Oke, terima kasih banyak Rafli. Sama siapa tadi yang perempuan, ibu nggak ngeliat? Ya. Varia. Oke, Varia. Ya, kemasan tersier itu jadi
Kalau kamu beli si bungkus swallow-nya ini dalam jumlah banyak, dia biasanya diangkut masukin ke dalam kardus gitu ya. Kalau misalnya belinya lebih dari 6 gitu. Ya, itu adalah contoh kemasan tersier. Berikutnya berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas. Ada yang bisa ngasih tahu jenis-jenisnya apa aja? Ada kemasan Kemasan fleksibel, Nadira? kemasan sama semi fleksibel. Oh, langsung diborong jadi 3 sekaligus. Ya udah nggak apa-apa. Ada kemasan fleksibel, kemasan kaku, dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Ya, kemasan fleksibel yang kayak gimana sih? Ada yang bisa ngasih contoh? Bahan kemas mudah dilenturkan. Iya, Fahria bisa ngasih contoh? Contoh kemasan fleksibel? Bungkus kopi, Bu. Bungkus kopi, Rafli. Ya, terima kasih banyak. Tepat sekali jawabannya. Kalau kemasan kaku contohnya gimana? Kaleng. Anita, kaleng. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Kalau kemasan semi kaku atau semi fleksibel, contohnya apa? Botol kecap. Botol kecap. Ya, yang Arfian jawab tadi. Yang perempuan siapa tadi yang jawab botol kecap? Bulan. Wulan. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Wulan apa Alia? Wulan kan? Ini dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Oke, ya, nanti Ibu catat ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada kemasan dengan tingkat perlindungan terhadap lingkungan. Ada apa aja jenis-jenisnya kemasan dengan tingkat perlindungan terhadap lingkungan? Kemasan hermetik. Kemasan Ya, hermetik. Anita, kemasan hermetik. Apa sih kemasan hermetik itu? Wadah yang tidak dapat dilalui gas. Ya, kemasan yang tidak dapat dilalui oleh gas. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kaleng dan botol gelas. Ada kaleng dan botol gelas. Makasih Saskia dan Andini. Ya, kemudian ada kemasan apa lagi? Cahaya. Tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya. Makasih Kania. Contohnya apa? Wadah yang Aluminium foil dan logam. Aluminium foil dan logam. Terima kasih banyak. Kemudian ada apa lagi? Kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan tahan suhu tinggi. Contohnya apa? Terima kasih banyak Riseptia sama siapa tadi? Alufo. Aluminium, Botol kaca, plastik, tetrapek, dan alu. Oke ya, jadi tahan suhu tinggi ada botol kaca, ada plastik, ada logam, ada aluminium foil, ada tetrapack dan lain-lain ya. Itu adalah contoh-contohnya. Tapi kalau misalnya contoh pada produk-produk yang ada di pasaran misalnya apa? Ada yang tahu nggak? Kemasan tahan suhu tinggi. Ada yang tahu nggak? Kalau aluminium foil misalnya pada apa sih? Kalau pada makanan yang dijual di kemasan, ya? Akila? Makaroni. Apa? Makaroni. Makaroni di aluminium foil, makaroni skuto atau makaroni yang kering? Makaroni skuto itu. Oke, makaroni skuto ya, pintar jawabannya benar ya. Itu contoh dari kemasan tahan suhu tinggi. Jadi dia bisa langsung dimasak di aluminium foil ya. Terus contoh yang lain yang dijual di pasaran apa? Kemasan teh botol. Kemasan teh botol. Terima kasih banyak Nadira. Yang mana nih? Yang botol kaca atau yang di kardus? Botol kaca. Yang di botol kaca. Oke, benar jawabannya ya. Terima kasih banyak. Terus ada apa lagi? Mie instan yang cup. Mie instan yang cup. Pintar jawabannya ya. Jadi apa ya, kita bilangnya pop mie gitu ya. Ya, nyebutin merek nggak apa-apa, yang penting paham ya. Terus ada apa lagi misalnya? Susu kotak itu bisa nggak, Bu? Ya, susu kotak itu juga bisa ya, yang dari kardus gitu ya. Ya, bener banget jawabannya Andia ya. Oke, terakhir berdasarkan tingkat kesiapan kemasan untuk dipakai, ada apa aja? Kemasan siap. Kemasan siap Kemasan pakai. siap pakai. Terima kasih banyak Andita. Dan ada apa lagi selain kemasan siap pakai? Kemasan siap rakit. Kemasan siap rakit. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau kemasan siap pakai contohnya apa? Toples. Toples. Ada lagi? Kaleng. Kaleng. Oke, Ibu Plastik. megang ini lagi nih, kelihatan nggak?
Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kardus ya. Kalau kardus ini kemasan siap pakai atau siap rakit? Siap dirakit. Berakit. Aduh pintar, jawabannya bener banget ya. Kalau ini kemasan siap pakai atau siap rakit? Kelihatan nggak? Siap Pakai. Siap pakai. Oke, pintar ya. Jadi paham semua untuk materi ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kriteria kemasan, tapi karena waktunya udah lewat, kemarin udah Ibu bahas di PPT ya, dipelajari lagi di PPT ya. Ibu ngebut sekarang. Label juga udah Ibu jelaskan di PPT, pelajari lagi di PPT ya. Ibu ngebut karena kita mau diskusi, takutnya waktunya nggak cukup untuk diskusi. Oke, di sini ada masalah yang harus kalian diskusikan. Bagaimana sih cara membuat makanan khas daerah Awetan itu memiliki tampilan penyajian yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan nilai jualnya, sehingga dapat dilirik tidak hanya di pasaran lokal, tapi juga di ranah internasional. Ini yang harus kalian diskusikan. Jadi yang didiskusikan itu apa sih? Yang didiskusikan itu adalah kamu diminta untuk membuat kelompok ya, semalam udah buat kelompok, 3 kelompok. Kemudian kamu tentukan satu contoh makanan khas daerah, boleh dari bahan pangan nabati atau hewani. Lalu kamu tentukan makanan khas daerah itu bahan utamanya apa sih? Minggu kemarin udah buat ya seperti ini ya. Bahan utamanya apa sih? Kemudian teknik pengolahannya apa? Misalnya Ibu ambil contoh keripik pisang. Keripik pisang itu dari Lampung ya. Bahan baku utamanya apa? Pisang kepok gitu. Kemudian teknik pengolahannya apa? Pengeringan. Seperti itu ya. Nah, tugas kalian adalah diskusikan dengan teman kelompok kamu. Teknik penyajian apa sih yang paling tepat yang bisa dilakukan atau diterapkan pada keripik pisang? Misalnya kalau Ibu, kalau keripik pisang kayaknya Ibu mau ngemasnya itu di ini aja deh, di plastik seperti ini. Kalau di plastik seperti ini ya udah, berarti kemasan yang Ibu gunakan adalah kemasan kemasan primer ya, karena dia langsung mewadahi makanan, kemasan primer seperti itu ya. Alasannya kenapa Ibu menggunakan plastik seperti ini untuk untuk kemasan? Karena bahan bakunya lebih murah, jadi bisa menjual produknya dengan harga yang murah sehingga bisa dijangkau oleh konsumen. Seperti itu aja. Yang Ibu minta hanya satu bahan aja, satu bahan pangan aja yang kalian diskusikan. Kalau sudah dibuat di dalam PPT lalu nanti dipresentasikan gitu ya. Oke, ini worksheetnya kemarin juga udah ditampilkan di PPT ya. Jadi sekarang Ibu kasih kalian waktu. Kalau bingung jangan malu untuk bertanya ya, karena semalam tuh ada kasus ya. Ibu begitu mau pulang ditahan sama Bu Kartika, ditelepon, diminta klarifikasi, tapi itu sudah lewat ya. Mudah-mudahan wali kelasnya sudah berbicara ke kalian. Intinya jangan pernah malu untuk bertanya dan selalu dibiasakan untuk membaca terlebih dahulu sebelum berkomentar. Ya. Karena kemarin saat Ibu lagi lagi masang video di YouTube, Ibu lagi menyaksikan sebentar tayangannya untuk melihat prosesnya benar atau enggak videonya. Ibu tinggal sebentar untuk upload soal, baru masukin 2 soal, ternyata video Ibu udah ada yang nonton 9 tayangan. Sudah ada yang nonton 9 orang berarti. Padahal video Ibu di uploadnya dalam durasi 30 menit lebih, 32 menit. Tapi hanya dalam waktu 5 menit video Ibu sudah ditonton 9 orang. Nah, itu bisa Ibu simpulkan bahwa kamu saat Ibu suruh lihat materi yang Ibu bagikan di PPT itu tidak didengarkan, tapi hanya melihat tugasnya, lalu di screenshot, lalu di share ke teman-temannya. Akhirnya itu yang membuat kalian jadi gagal paham dan akhirnya jadi heboh di grup orang tua gitu. Akhirnya nyusahin gurunya karena Ibu akhirnya dari sekolah pulangnya jadi kemalaman, jadi setengah 7 malam baru bisa pulang, nyampe rumah baru setengah 9 gitu ya. Jadi pesan Ibu buat kalian, tolong dibiasakan untuk membaca terlebih dahulu sebelum berkomentar,
menyimak terlebih dahulu sebelum berkomentar, pikirkan terlebih dahulu sebelum berkomentar. Kalau itu semua sudah kalian lakukan, barulah berkomentar, gitu ya, barulah berargumentasi. Jadi jangan sampai jadi tong kosong nyaring bunyinya, ya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk diskusi, cukup ya. 5 menit untuk diskusi, tapi kalau misalkan sudah selesai tidak masalah. Boleh diskusinya dilanjutkan kembali di WA group ya, sambil Ibu rekam. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kelompok 1 PPT-nya udah fix? Kelompok 1? Udah, Bu. Sudah fix Udah, ya? Bu. Oke, Ibu upload ya. Ya, Bu. Oke, jadi yang dibahas hanya satu bahan makanan saja ya. Kalau misalnya kemarin Ibu mintanya di daerah Kalimantan, Papua atau Sulawesi, pilih aja salah satu bahan pangan yang terkenal di sana. Misalnya papeda misalnya gitu. Jadi nggak usah semua provinsi di pulau itu kalian masukin terus kalian bahas, nggak usah ya. Oke, kelompok 3 PPT-nya fix yang semalam? Iya, Bu, yang paling terakhir baru dikirim tadi, Bu. Oh, tadi bukan yang semalam. Iya, yang tadi, Bu. Tadi ada yang Yang jam 7.40 ya? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 2 PPT-nya sudah siap ya, yang 857 ya? Iya, Bu. Oke, ya. Terima kasih banyak. Oke. Siap-siap kelompok 1 ya.
Bu, maaf, Ya. saya boleh revisi presentasi PPT-nya nggak sebentar? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, oke. Ya, Silakan. terima kasih, Bu. Oke, karena kelompok 1 lagi revisi, siap-siap kelompok 2 ya. Oke, sudah waktunya. Silakan kembali lagi ke Zoom. Yuk, sudah siap kelompok 2? Mau perkenalan dulu atau bagaimana? Udah kelihatan belum inian Ibu? Sharing Ibu udah kelihatan belum? Udah, Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke, kelompok 2 siap? Kelompok 2 kelompok Jawa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya. Silakan mau tampilin mau presentasi silakan. Siapa yang mau mulai? Kalau misalnya ganti slide bilang next aja ya, biar Ibu ganti slide. Yuk. Durasi. Waktunya udah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang Pulau Jawa. Yang sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Diana Rain. Saya Jendra Sursusilo. Saya Kiranela Sasabila. Saya Fabiana di Kerajaan Solo. Saya Muhammad Renan Dio. Saya Danisa Zafarani Putri. Saya Radendra Lala Cita Kasih Chandra Ayu. Saya Anita Narasari. Saya Kaida Kendra Ida. Saya Anita Rizky Lestari. Saya Saskia Mulia. Saya Raisa Tiaza Zabira. Yang pertama kita akan ngebahas tentang bakpia yang terkenal di daerah Pulau Jawa. Bahasnya satu aja ya. Ibu mintanya kemarin 1. Iya, Bu, jadi kita ngebahas yang bakpia aja ya. Oke, iya. Bakpia itu merupakan makanan khas Yogyakarta. Bahan utama untuk membuat bakpia adalah gula, tepung, sama kacang hijau. Teknik pengolahan atau pengawetan yang bisa dipakai buat bakpia itu bisa digoreng atau dipanggang. Teknik penyajian atau kemasan yang digunakan biasanya menggunakan box atau mika plastik. Alasannya adalah karena dapat melindungi bakpia agar tidak mudah rusak. Next atau enggak ini? Udah, Bu, kita cuma sampai sini doang. Oke, jadi enggak next ya? Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dilihat semua untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kalau misalnya sudah dilihat, kira-kira ada yang mau disanggah presentasi teman-temannya, mau ditambahkan atau mau ditanyakan ke kelompok 2? Ya, kelompok 1 atau kelompok 3, ada yang mau menambahkan, menyanggah, bertanya? Yuk. Kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu yang nanya nih. Nggak ada yang mau nanya? Oke, coba Ibu tanya deh. Kemarin kan kelompok kelompok 2 itu sudah belajar, kalian sudah belajar tentang teknik pengolahan ya. Nah,
tadi dikatakan teknik pengolahannya itu digoreng atau di oven? Iya. Iya. Digoreng atau Nah, dipanggang? digoreng di oven itu masuknya ke teknik pengolahan yang mana? Teknik pengolahan pemagangan bukan? Menggunakan suhu? Iya, Menggunakan suhu apa? tinggi. Suhu tinggi. Suhu tinggi. Terima kasih banyak Raisa ya, benar jawabannya ya. Kemudian tadi kan ada permasalahan ya. Permasalahannya itu adalah kemasannya bagaimana sih biar dia bisa dibawa ke luar negeri gitu. Tadi kan kalian bilang kemasannya itu bisa menggunakan box ya. Box atau apa tadi? Plastik atau gimana? Atau mika, Bu. Oh, atau mika. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan mika, mika itu yang kayak gimana sih? Yang kayak gini bukan sih? Iya, Bu. Yang kayak gini ya? Iya, Nah, Bu. kira-kira kalau misalnya dia mau dibawa ke luar negeri, kira-kira ini worth it nggak dijual di luar negeri dengan mika seperti ini? Enggak, Bu. Kira-kira biar worth it-nya gimana? Pakai box. Pakai box. Lebih menarik. Pakai box, tapi kira-kira tingkat keawetannya akan lama nggak kalau misalnya pakai box? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Terus kalau misalnya kira-kira kalian ingin mengekspor si bapia ke luar negeri, kira-kira bagaimana kemasannya? Harus menggunakan apa? Yang lain dari kelompok lain juga bisa bantu jawab ya. Ini ibu udah mulai ngajarin berpikir kritis ini. Di vacuum cleaner gitu nggak? Andita, ya pintar di vacuum cleaner ya. Jadi mungkin kemasannya hampir seperti ini ya. Benar nggak? Iya. Ya, seperti ini kemasannya dimasukin ke wadah plastik lalu di vacuum cleaner. Nah, ini bisa dibawa ke luar negeri. Bisa lebih awet dibandingkan kalau kamu pakai box. Ya, kenapa lebih awet? Karena kalau pakai box itu dia ada udara yang masuk ke dalam si box. Akhirnya udara suhu dan lingkungan yang berpengaruh pada box bakpia ini akan mempengaruhi bakpia untuk lebih cepat basi dibandingkan kalau kamu pakai di vacuum cleaner seperti di vacuum sealer ya, vacuum sealer seperti ini ya. Oke, makasih banyak Andita, jawabannya pintar banget ya. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok yang lain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Perkenalan dulu mungkin bisa sambil nunggu ibu cari ininya. Udah kelihatan? PPT-nya udah kelihatan? Ya, silakan kelompok 3. Yuk, durasi udah lewat 10 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kelompok 3. Kita pakai rebuk ikan. Slide bagian terakhir, Bu. Terakhir. Lagi. Terus? Masih, Bu. Terus? Lagi, satu lagi. Nah, ini, Bu. Ini? Tadi, Bu. Oke. Tadi yang sebelumnya sama ini. Yang sebelumnya? Iya, abis itu lanjut yang ini, 2 slide. Ini? Iya, Bu. Ini? Tadi, Papeda? Bu, yang rebuk ikan. Ini? Iya, Bu. Rabuk ikan? Iya. Oke. Ya. Kali ini kita akan menjelaskan makanan dari Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya bagian Banjarmasin. Ini biasanya dibuat oleh-oleh. Nama makanan awetannya itu rabuk ikan. Bahan utama untuk membuatnya itu ikan haluan atau ikan gabus. Teknik pengolahan atau pengawetan yang digunakan itu pengeringan dengan cara disangrai dan pengemasan.
Teknik penyajian kemasan abon ikan disajikan dengan bentuk udang kering untuk dikonsumsi. 1. Menurut frekuensinya, kemasan yang dapat dipakai berulang kali. 2. Menurut struktur sistem termasuk kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi produk. Sudah? Belum? Ya, Ali. Menurut sifat kelakuan bahan tersebut termasuk kemasan yang kaku, bersifat keras. 4. Menurut tingkat kesiapan pakai, termasuk kemasan yang siap pakai, tidak perlu dirakit. Yang kelima, kemasan tersebut juga kemasan hermetik karena bisa ditutup dengan penutup agar makanan awet dan tidak terkontaminasi. Kemasan dapat dipakai berulang kali, harga relatif murah, kedap air, atau tidak mudah bocor. Menggunakan label yang lengkap, mencangkup nama produk, kode produksi, dan kode expired agar konsumen yakin dengan makanannya. Sudah? Sudah belum? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya dari pernyataan dari kelompok 3, ya terima kasih banyak kelompok 3 atas hasil presentasinya ya, hasil diskusinya. Oke, mungkin dari kelompok 1 atau 2 ingin mengemukakan pendapat, bertanya, menyanggah. Nggak ada? Nggak ada? Oke, kelompok 3 kira-kira selain tadi kemasannya pakai toples yang seperti tadi, ada nggak kemasan lain yang bisa kalian gunakan agar Ada, Bu. bahan pangan ini bisa diekspor mungkin ya ke luar negeri atau luar daerah? Nanin? Bisa pakai plastik ziplock gitu, Bu. Oke, pintar ya. Kenapa pakai plastik ziplock? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau misalnya pakai plastik ziplock gitu, Bu, itu bisa lebih tahan air. Terus kalau misalnya pakai toples plastik kan dia juga bisa patah. Kalau misalnya pakai plastik itu kan juga lebih hemat tempat gitu, Bu, lebih fleksibel. Oke, pintar. Terima kasih banyak atas jawabannya Anggini ya. Ya, jadi benar jawabannya seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk makanan-makanan diekspor bisa pakai plastik bisa pakai toples seperti tadi. Tapi masalahnya kalau misalkan itu kita bawa ya dari daerahnya, dari Kalimantan ke Jakarta, itu kan otomatis akan membutuhkan banyak tempat kalau pakai toples tadi. Walaupun sebenarnya nggak ada yang masalah dengan tampilan si toples, itu tetap cantik gitu. Cuman kalau dari segi efisiensi tempat itu dikhawatirkan akan makan banyak tempat, dan khawatir juga kalau ketiban-tiban sama barang-barang yang lain, namanya di airport kan main ditiban-tiban gitu aja ya, dibanting-banting gitu aja, khawatirnya pecah gitu. Nah, dengan alternatif pakai plastik ziplock itu mau kamu istilahnya ditiban gitu aja juga nggak masalah, nggak akan pecah gitu. Jadi tetap bisa bawa oleh-oleh dari Kalimantan ya. Terima kasih banyak atas hasil diskusinya. Terakhir, kelompok 1 udah siap belum? Kelompok 1 bisa di-share di mana tadi PPT-nya? Oke, yang terbaru ya. Bentar, Ibu buang dulu. Bisa sambil perkenalan mungkin kelompok 1. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makanan awetan dari Pulau Sumatera. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rafifah Hadi dari nomor absen 5. Saya Trisaktia Hidayah, nomor absen 35. Saya Nabila Syifa Putri, absen 27. Saya Labila Patricia, nomor absen 21. Saya Kanisa Ariana Nabila, nomor absen 20. Saya Nadira Wafa Aisyah, nomor absen 28. Saya Dafawi Faransyah dari absen 11. Saya Muhammad Akbar Al-Qadir dari absen 24. Saya Riri Rasyad dari absen 32. Saya Muhammad Fadil Rahmadito dari absen 2. Saya Muhammad Rafli Adsil dari absen 22. Saya Noval Satya dari absen 29. Yuk, kelompok 1, waktunya udah lewat 2 Salah menit. satu makanan yang berasal dari Pulau Sumatera adalah rendang. Rendang termasuk ke dalam makanan awetan hewani. Rendang berasal dari Padang atau Minangkabau, daerah Sumatera Barat. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Bahan utama untuk membuat rendang ada 1 daging sapi, 2 cabai, 3 santan, yang 4 rempah-rempah, yang kelima daun jeruk, dan yang keenam daun salam. Teknik pengolahan yang digunakan adalah stewing, menggulai atau menutup dengan mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis di minyak atau bahan rempah-rempah rendang dan direbus dengan cairan atau santan dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati dan tidak mudah hancur. Sudah? Next, Bu. Teknik penyajian dan kemasan beserta alasannya. 1. Rendang dimasukkan dalam plastik tahan panas, kemudian divakum. Proses tersebut membuat daya tahan rendang bisa bertahan hingga setahun tanpa pengawet. Agar daging yang sudah diberi bumbu bisa bertahan lama, lalu dilakukanlah proses sterilisasi dengan cara dikukus dan bertahan selama 9 bulan dengan teknik pengemasan vakum kedap udara. Pengawetan pada rendang menggunakan teknologi sterilisasi komersial dengan alat bernama retort atau pengalingan makanan. Alat tersebut memanaskan pangan agar bakteri yang ada hilang. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, sebelum Ibu komentari, ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, ada yang mau komentar, bertanya, menyanggah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya, tadi udah bagus ya hasil presentasinya. Cuman kalau misalkan kalian tambahkan gambar dari kemasannya, seperti tadi bilangnya kan vakum ya, kemasan plastik yang vakum sama dipakein kaleng. Kalau misalnya ditampilkan itu akan lebih perfect lagi nilainya ya. Tapi overall udah bagus secara keseluruhan ya. Oke, karena sudah lewat ya hampir 20 menit, Ibu tutup aja. Tapi sebelum Ibu tutup, ada yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu apa sih? Dapat apa sih kalian dari materi hari ini? Nggak dapat apa-apa?
Lupa semua yang dipelajarin hari ini? Lupa juga dengan hasil diskusinya? Ya, nggak ada yang berani. Kalau nggak ada yang ngasih kesimpulan, ibu nggak mau nggak mau nutup nih. Biarin aja nggak istirahat. Saya, Bu. Ya, Andini silakan. Yang udah dipelajarin hari ini itu tentang kemasan. Kalau kemasan itu merupakan cara untuk menyiapkan barang agar bisa dijual, disimpan, sama didistribusikan. Terus ada manfaat kemasan, yaitu supaya melindungi makanannya agar bersih, higienis, dan awet. Juga mudah untuk didistribusikan, meningkatkan daya tarik, meningkatkan daya jual. Terus di kemasan itu untuk mempromosikan bisa ditambahin label makanan di kemasannya. Terus juga ada cara-cara pengemasan yang aman dan bisa didistribusikan untuk ke luar negeri. Itu ada kemasan yang berdasarkan frekuensi pemakaiannya, berdasarkan sistem kemasannya, dan berdasarkan kekakuan bahan sama dengan tingkat perlindungan sama tingkat kesiapan kemasan. Oke, terima kasih banyak Andini ya. Perfect banget, banyak banget yang diserap sama Andini dalam pembelajaran kali ini ya. Terima kasih banyak. Yuk, sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngasih evaluasi buat kalian ya. Yang udah punya pulpen harap dicatat. Ibu ini menampilkan kemasan. Silakan menurut pendapat kalian kemasan ini masuknya ke dalam jenis kemasan apa saja. Tulis sebanyak-banyaknya menurut yang kalian tahu ya. Nanti dikumpul di WA group ya untuk nilai tambahan. Ini masuknya ke jenis kemasan apa saja menurut kalian? Sudah? Udah lihat kemasannya? Berikutnya ini masuknya ke kemasan apa saja? Kemasan apa saja ini? Sudah? Ibu cuma nanya 3 doang kok, terakhir. Ini kemasan apa saja? Gelap ya? Ini kemasan apa saja? Sudah? Oke, silakan dijawab, kirim ke WA group. Ini untuk nilai tambahan kalian kalau nanti PTS-nya nilainya jeblok ya, biar nanti nggak usah remedial. Yang penting ngerjain tugas ini, tulis lengkap-lengkapnya, kirim ke WA group. Ibu kasih deadline sampai jam 1 siang. Bisa ya jam 1 siangnya? Bu, saya mau tanya. Ya, Anin. Untuk materi PTS sampai ini ya, Bu? Sampai materi ini ya? Ya, nanti Ibu kasih kisi-kisi ya. Tapi karena kita PTS-nya itu di hari terakhir tanggal 30, paling nanti Ibu ngasih kisi-kisinya sekitar tanggal 26, kisaran segitu ya, biar kamu fokus dulu pelajari materi-materi pelajaran lain, baru nanti kurang lebih tanggal 26 atau maksimal tanggal 28 Ibu kasih, Ibu share ya kisi-kisinya buat kalian pelajari ya, karena kan nanti PTS-nya cuma PKWU doang ya untuk kelas 10 ya, di hari terakhir cuma PKWU doang, jadi nanti bisa fokus di situ ya. Ada lagi Ya, makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, terima kasih banyak. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu salah banyak melakukan kesalahan dalam mengajar hari ini ya. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.